Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu Tias ya. Ya, pagi Pak Anies. Ini mohon maaf ya Bu Tias mengganggu waktunya sebentar ya Bu. Ini saya mau melaksanakan percakapan sebelum observasi kelas ya. Atau yang disebut dengan pra observasi kelas ya. Ini yang ada sedikit pertanyaan untuk Bu Tias ya, sebelum nanti kita masuk ke kelas. Yang pertama itu kemarin sudah saya dikirimi RPP-nya ya Bu ya. Sudah saya lihat RPP-nya. Nah, untuk RPP di sini sudah ada tujuan pembelajaran ya Bu. Ya. Tujuan pembelajarannya apa ini Bu? Untuk tujuan pembelajaran ini kita akan memperdalam tentang indera penglihatan manusia. Jadi anak didik nanti bisa menganalisis bagaimana bagian-bagian indera penglihatan manusia beserta prosesnya. Kemudian kita menganalisis cara kerjanya. Kemudian nanti juga kita akan mempelajari terkait gangguan ataupun penyakit yang ada di indera penglihatan manusia. Dari yang Ibu akan terapkan di kelas ya, ini apa yang Ibu akan kembangkan ya, yang akan dikembangkan dalam pembelajaran ini, yang intinya apa yang ingin dikembangkan dan dicapai dalam pembelajaran ini. Nanti untuk yang akan dikembangkan dalam pembelajaran itu tentunya nanti anak disimulasi untuk aktif dalam pembelajaran terkait materi indera penglihatan manusia. Kemudian nanti strategi yang akan dipakai nanti kita akan diselingi praktik. Selain teori kita akan praktiknya nanti sebagian siswa bergantian nanti di luar kelas untuk menghitung pupil atau iris pada mata. Nanti kita cari perbedaannya, nanti dibantu dengan adanya lembar kerja peserta didik sebagai acuan. Ya berarti nanti untuk strategi pembelajarannya yang akan Ibu siapkan untuk proses prakteknya metode problem based learning PBL. Ya. Terus mereka dibuat kelompok Bu? Dibuat kelompok itu 2 orang. Oh, dibuat kelompok 2 orang. Jadi satu sebagai mengawasi, alat, yang satu untuk praktik peraga yang nanti akan diamati, yang satu itu nanti yang mengamati. Oh, begitu ya Bu? Ya. Ya, kayaknya cukup Bu. Terima kasih ya Ya. Bu. Nanti kita tinggal di kelas, masuk kelas saja, nanti saya observasi Bu. Ya. Terima kasih waktunya Bu. Kita jumpa lagi nanti di kelas ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bu Tias akan presensi ya. Hari ini yang tidak hadir siapa? Ada temannya? Ya, berarti nihil ya.
Oke, sebelum kita bahas untuk materi hari ini, ya, kita flashback. Artinya apa? Kita bahas sebentar, kita kembali lagi ke materi minggu lalu. Masih ingat ketika kita bahas tentang cermin? Masih? Nah, kemarin kita ada soal, kita membahas soal tentang cermin, yaitu ketika kalian mengendarai sepeda motor. Nah, ketika mengendarai sepeda motor di persimpangan jalan, perempatan, pertigaan, ya, biasanya itu terdapat yang namanya cermin. Cermin apa yang kalian tahu itu? Ya, cermin cembung. Gunanya apa sih? Kemarin sudah kita bahas, gunanya apa? Untuk apa, Sri? Untuk melihat persimpangan. Artinya apa? Untuk melihat dari segala arah agar tidak terjadi kecelakaan. Kemudian, kenapa cermin itu dibuat cembung tidak cekung? Karena supaya ketika kamu naik motor atau berjalan menuju ke tempat persimpangan titik ketemunya itu jadi lebih apa? Besar atau kecil? Iya, lebih besar, lebih jelas. Oke, sekarang kita masuk ke materi hari ini, yaitu masih pada topik cahaya dan alat optik. Ya, kemarin kita sudah bahas tentang sifat-sifat cahaya. Sekarang kita akan bahas tentang pentingnya cahaya bagi indera penglihatan manusia. Oke. Coba di sini ada perintah uraian, ya. Sekarang coba kamu tutup mata. Apa yang kamu lihat dan bagaimana perasaan kamu? Yuk, sekarang tangan kanan, Bu Tias minta tutup mata sebelah kanan. Kanan tuh mana? Kanan mana, Enlora? Ya, ini Devika. Kanan mana? Nah, coba kamu tutup. Bu Tias hitung selama 5 detik. Siap ya? Ya, ayo sekarang ditutup. Tutup. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah, lepas. Oke, kemudian sekarang tutup semuanya. Kedua, ya. Bu Tias hitung sampai 5, sama. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, sekarang lepaskan tangannya. Perasaannya bagaimana? Bagaimana, Isna? Apanya yang lebur? Penglihatannya. Bisa lihat enggak? Ketika mata kamu ditutup 1, masih bisa melihat enggak? Masih bisa melihat karena adanya apa? Cahaya. Ketika 2 mata ditutup, pakai tangan, kelihatan enggak benda sekitarmu? Karena apa? Gelap. Ya, karena fungsi indera penglihatan manusia yaitu untuk melihat benda di sekitar atau lingkungan sekitar. Oke. Nah, coba di sini ada 2 sumber yang akan kita pelajari. Yang pertama, Bu Tias akan menjelaskan melewati PPT dan kalian juga bisa membuka buku paket, ya. Di halaman berapa kemarin? Pada bab optik 196, ya, tentang indera penglihatan manusia. Sudah? Nah, oke. Coba di PowerPoint di depan di slide ada gambar. Berapa orang? 2, ya. Gambar A dan gambar B. Ada perbedaan enggak dari kedua gambar itu? Bedanya apa? Kalau gambar A
Membacanya apa, Zah? Jaraknya bagaimana? Jauh. Yang B bagaimana, Is? Ya, dekat. Di sini kita akan bahas kenapa seseorang itu ada dua tipe ketika membaca. Penglihatannya harus dengan jarak dekat, yang satunya harus dengan jarak jauh. Ya. Nah, di sini kita akan bahas indera penglihatan manusia. Yang pertama, di sini ada gambar apa ini? Mata. Bagian-bagian mata. Nanti kita akan bahas kenapa kok seseorang ketika tadi kita praktek mata ditutup pakai tangan kok enggak kelihatan, ya. Ketika di tempat gelap kondisi mata dengan kondisi terang itu bagaimana? Pasti nanti ada perbedaannya. Nah, bentuk mata itu bagaimana? Bulat, kotak, persegi? Bulat, ya. Nah, di sini bagian paling luar. Namanya apa? Kelihatan? Paling atas. Sklera. Sklera itu selaput putih. Nah, kamu pernah melihat seseorang memakai softland? Pernah kan? Nah, kamu punya mata. Ketika orang dengan bantuan softland, nah berarti softland itu nempelnya di sklera. Sklera itu berarti lapisan paling luar pada mata. Lapisan paling luar pada mata. Kalau kita di jaringan, berarti kan jaringan, kamu punya kulit, itu paling luar namanya apa? Apa, Mi? Apa? Jaringan paling luar? Apa? Masih ingat? Ya, epidermis. Kalau mata, sklera. Ya. Tidak apa-apa. Kemudian yang pertama, itu ada yang namanya kornea. Ayo dibuka di halaman 201. Ada yang namanya kornea. Kornea itu fungsinya untuk apa? Kornea itu adalah bola mata. Ukurannya berapa? 2,5 cm. Kurang lebih ukurannya. Bentuknya apa tadi? Bulat, kotak, persegi? Ya, bulat. Kemudian tadi yang paling luar namanya sklera, ya. Lapisannya bening atau berwarna hijau, biru, bening, ya. Kemudian fungsi dari kornea yaitu melindungi bagian yang sensitif. Artinya apa? Di dalam mata kamu itu tidak hanya mata, tapi dalamnya masih ada bagian-bagiannya. Ya. Kenapa? Kornea ini sebagai pelindung. Kamu ketika misalnya sehari-hari kamu makan mie instan, ya. Mie instan kuah. Kena mata. Rasanya bagaimana? Perih. Nah, gunanya kornea itu melindungi bagian dalam biar apa? Tidak infeksi, ya. Selanjutnya, yang nomor 2 ada apa? Iris atau selaput pelangi, ya. Iris atau selaput pelangi. Mata kamu, sekarang Bu Tias tanya, yang berwarna hitam, putih, mata kamu warnanya apa aja itu yang ada di mata?
Mata kamu apa? Hitam. Itu hitam namanya adalah pupil ya. Setelah cahaya melewati kornea tadi ya, selanjutnya cahaya akan menuju ke pupil. Pupil. Kemudian bagian yang berwarna hitam ya merupakan jalan masuknya cahaya ke dalam mata. Kemudian jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata, area mata itu diatur oleh iris. Jadi besar kecilnya iris atau pupil tergantung pada jumlah cahaya yang masuk. Nanti kita akan membuktikan lewat praktek bagaimana kondisi iris dan pupil kalian ketika berada di dalam kelas dan di luar kelas. Oke. Selanjutnya, yang ketiga ada lensa mata. Nah, ini lensa mata. Berarti kalau kalian memakai kacamata, memakai softland itu sebagai alat bantu. Bersifat fleksibel. Nah, karena otot pada mata itu ototnya bagaimana? Silia ya, yang ada pada mata untuk mengubah kecembungan lensa mata kamu. Kemudian tadi kita masih ingat tadi kita ada 2 gambar seseorang ketika membaca. Yang pertama membaca dengan jarak apa ya? Dengan jarak jauh. Yang B dengan jarak dekat ya. Nah, nanti kita akan bahas di gangguan atau penyakit. Selanjutnya retina. Nah, retina ini adalah bagian yang menerima cahaya. Kamu bisa melihat, kamu tidak, itu nanti bagian terakhir di retina. Kalian melihat buku, baca, kelihatan enggak? Kelihatan. Karena cahaya atau penglihatan yang kamu terima itu jatuhnya ke retina. Beda kalau Butias misal baca, Butias di belakang ada tulisan ya. Butias enggak jelas tulisannya. Tulisannya apa? Blur. Berarti itu apa? Cahaya yang Butias tangkap dari mata jatuh ke di belakang retina, tidak pas di dalam retina ya. Selanjutnya setelah kita bahas retina, kita akan bahas kelainan pada mata. Nah, sebelum kita lanjut ke kelainan, bagian-bagian mata ada pertanyaan? Ada? Sudah jelas? Sudah. Kemudian prosesnya cahaya penglihatan, kamu bisa melihat benda itu bagaimana, sudah paham? Sudah? Sudah belum? Bisa dilanjut ke gangguan? Ya. Yang pertama gangguan atau kelainan. Kelainan itu berarti hal yang kita inginkan atau tidak? Tidak. Berarti kita sebisa mungkin dihindari ya. Contohnya, hal simpel yang dapat kita lakukan sedari kecil seusia kalian. Kamu pernah melihat seseorang yang sudah lansia, matanya berubah awalnya hitam menjadi coklat? Pernah? Pupilnya tidak sebening ketika kalian masih remaja. Pernah melihat? Nah, itu perubahannya dari apa? Nah, bisa dari hal-hal yang kita konsumsi. Misal, kita harus mengkonsumsi vitamin apa agar mata kita sehat? Apa, Gendi? Vitamin apa? Vitamin A.
Vitamin A apa aja? Selain wortel, kamu pasti taunya wortel ya. Selain wortel apa? Vitamin. Kalau dari daging-dagingan, vitamin A bisa diambil dari hati, ya. Hati sapi. Kalau telur bisa diambil dari ya kuningnya. Kuning telur. Kemudian susu, mentega, buah-buahan bisa enggak? Apa contohnya? Pepaya, labu, ubi jalar itu paling bagus juga buat mata. Kemudian apa? Sayur-sayuran? Bayam, brokoli, ya, banyak. Kemudian pada gangguan, ya, coba di halaman 206, di slide tadi juga ada tentang rabun dekat, ya. Rabun dekat itu rabun yang bagaimana? Rabun dekat itu rabun yang bagaimana? Misal seseorang itu terkena penyakit atau gangguan rabun dekat, berarti bagaimana cara membacanya? Rabun dekat cara membacanya berarti harus jauh. Karena ketika seseorang yang rabun dekat membaca kurang lebih 30 cm, dia akan blur. Makanya tadi ada gambar, orang itu harus ada jarak ketika membaca. Ya. Kemudian pada rabun dekat atau hipermetropia, ya, tentunya penglihatannya ketika dia membaca dekat jelas enggak? Tidak, kan? Berarti harus jauh. Kemudian lensa mata tidak dapat menebal dengan sempurna. Nah, makanya kenapa butuh yang namanya alat bantu kaca mata pengganti lensa, ya. Lensanya yang bagaimana? Positif atau negatif? Positif. Yang cembung atau cekung? Ya, yang cembung. Kemudian yang kedua ada miopia, rabun kebalikan dari yang rabun dekat. Ya, tidak dapat melihat benda jatuh di retina dengan jelas. Kemudian lensa tidak dapat, kalau tadi yang rabun dekat tidak dapat menebal dengan sempurna, berarti yang rabun jauh tidak bisa menipis dengan sempurna. Lensanya cembung atau cekung? Cekung. Negatif atau positif? Pakainya lensa yang negatif. Kemudian yang ketiga ada mata tua. Mata tua itu apa? Penderita tidak bisa melihat benda dekat dan benda jauh. Jadi sama aja. Melihat dekat, jauh sama. Kurang jelas. Berarti kacamata yang dipakai harus double, rangkap, ya. Cekung dan cembung. Kemudian yang keempat ada buta warna. Buta warna itu berarti tidak bisa melihat beberapa warna dengan jelas, ya. Kemudian yang terakhir ada astigmatisme. Bayangan garis horizontal dan vertikal tidak jelas. Nah, untuk yang terakhir ini kita bisa memilih option lensa yang dipakai yaitu lensa silindris. Oke. Untuk materi sudah selesai untuk indera. Kemudian kita akan lanjutkan tentang pengukuran pupil dan iris, ya. Nah,
Jadi di buku paket coba dibuka halaman 201. 201 ya. Silakan kalian berkelompok 2 orang ya. Nanti tugasnya adalah 1 sebagai peraga. Artinya temanmu yang jadi peraga adalah yang diamati. Yang 1 berarti mengamati. Kemudian laporan nanti bisa kalian buat dua-duanya. Kemudian nanti selesai praktek, nanti perwakilan maju ke depan untuk presentasi. Itu ya? Paham? Oke, coba dilihat bukunya. Kita membutuhkan alat bahan apa saja? Penggaris. Yang kedua? Kertas. Sudah ada? Sudah bawa? Umi sudah bawa? Berapa? 1. Kemudian alat tulis. Penggaris ya. Kemudian coba nanti Bu Tias minta secara bergantian kalian keluar. Langkah kerjanya bisa dilihat sambil Bu Tias jelaskan halaman 202. 202 ya, dilihat agar kalian tahu apa yang akan kalian lakukan nanti untuk praktek. Yang pertama, kamu bisa berbagi tugas dengan anggota kelompokmu seperti tadi yang Bu Tias jelaskan ya. Lakukan tugas dengan bijaksana, artinya kamu harus kompak dalam berkelompok ya. Kemudian mintalah temanmu bertindak sebagai peraga. Nah, berarti yang praktek ya. Nanti keluar kelas, kemudian mintalah dia berdiam diri selama 3 menit. Ya. Nanti setelah 3 menit, kamu mengukur pupil dan iris. Pupil itu adalah yang berwarna irisnya yang di dalamnya lagi. Ya, bukan putihnya, hitam. Diukur menggunakan apa? Ya. Lakukan pengukuran dengan hati-hati, jangan sampai terkena mata teman kalian, ya. Karena mengukurnya di depan mata. Jadi temanmu yang kamu praktek, ya, jangan banyak gerak, ya, biar nanti tidak kena penggaris. Kemudian, kalau sudah dicatat, temanmu yang praktek masuk lagi ke depan kelas, ya, duduk di meja, di kursi tempat duduk kalian, kemudian dihitung lagi perbedaannya apa, ya, ukurannya perbedaannya berapa, ditulis nanti di tabel pengamatan. Kemudian ada 2 pertanyaan. Pertanyaannya apa itu? Yang pertama, bagaimanakah diameter pupil jika berada di tempat terang? Kemudian yang kedua, bagaimana diameter pupil berada di tempat gelap? Gitu ya? 2 kali, di luar 1 kali, di dalam kelas 2 kali. Berdiam diri dulu selama 3 menit, setelah 3 menit baru diukur. Sampai sini ada pertanyaan? Ada? Kalau enggak ada nanti Bu Tias minta baris, 2 baris dulu keluar, nanti Bu Tias bantu untuk menghitung sampai 3 menitnya. Gitu ya? Nah, silakan bawa kertas folio, penggaris, dan juga berdiri yang melakukan praktek menghadap ke selatan, yang mengukur berada di utara. Ayo berdiri dulu semuanya.
Sini enggak apa-apa. Sini Nur. Sini. Yang menghitung mana? Sebelah mana yang menghitung? Ya. Sudah. Sudah? Kalau sudah, apa? Sini aja. Ya. Kalau sudah, ya. Dah. 3 menit dari sekarang, ya. Kamu berdiam diri, matanya dibuat normal biasa saja, ya. Nanti setelah 3 menit baru yang belakang mengukur, ya. Oke. Ya. Nanti bisa dibuat ukuran 1 sama 2, ditulis. 1, ya 1 aja. 1, tulis. Isnya pakai ini, nanti yang presentasi isnya ya. Nah, ini ya, ukur yang di luar kelas, ini yang di dalam kelas. Ya. Oke? Langsung itu date-nya. Yuk, diukur pakai penggaris. Bawa penggarisnya, yang mengukur kamu. Hati-hati, diukur. Ini kamu udah usah bawa. Hati-hati. Yuk. Ayo diukur. Kupil. Mengukurnya adalah menyamping. Jangan gerak. Berapa? 1, berapa? 1 udah. Tulis. Yang pertama 1, 2. Ya. Yang sudah menulis boleh masuk kelas. Yang sudah menulis boleh masuk. Berapa? 1. Irisnya berapa? Lagi. Iris yang lebih tengahnya. Sudah? Yang sudah boleh masuk. Yang sudah menghitung boleh masuk. 1. Ya, boleh masuk, ditulis ya. 1. Sudah? Masuk. Sudah? Ya, boleh. Masuk. Ayo. Sudah? Ayo masuk yang sudah. Sudah. Kalau sudah, sekarang duduk. Duduk. Ayo masuk. Ya. Sudah, ayo Zaki. Di bawah dulu. Ditulis di sini berapa, sini berapa. Nah. Ya. Yang sudah sekarang temannya diukur lagi, yang belakang nanti ya. Diukur lagi di tempat duduk. Ada perbedaan enggak? Yuk, diukur lagi Devika. Pakai penggaris. Hati-hati. Sudah? Berapa? Hitung lagi. 1 lebih itu. 1, berapa? Hati-hati. 1,2. Ya ditulis 1,2. 1,3. Udah langsung diisi yang ini. Ini sampingnya aja. Membesar atau mengecil pupilnya? Ya. Oke. Dah. Sekarang coba diperhatikan ke depan semuanya. Dah. Bu Tias minta satu perwakilan kelompok untuk maju, ya, mempresentasikan hasilnya. Yang lainnya diperhatikan. Oke, Isna sekarang maju dulu. Ayo, sama Anggun, boleh?
Satu kelompok maju ke depan, perkenalkan nama dulu. Yuk, yang lainnya diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismail Matukna. Nama saya Budi Salaya. Di sini kami mau Mempresentasikan hasil dari ya. Yang pertama, dibacakan hasil perlakuan di luar kelas berapa? 1. Kemudian yang di dalam kelas 1,3. Ada perbedaannya enggak? Ada. Kemudian jawab atau pertanyaan yang kedua itu. Yang pertama jawabannya apa? Bagaimana? Dibaca dulu soalnya. Ya, bagaimana diameter pupil ketika kamu berada di tempat terang, artinya di luar kelas, ya. Bagaimana diameternya? Membesar atau mengecil? Pupilnya ukurannya? Kalau di luar berapa? 1 berarti ya, berarti pupilnya kalau di luar yang kedua apa? Pupilnya berarti membesar. Oke. Ada opini lain, pendapat lain temannya? Sependapat? Nah, oke, kemudian simpulannya apa untuk praktek kali ini? Kamu mengetahui apa? Perbedaan besarnya iris dan pupil pada mata ketika di tempat berbeda. Oke ya, berikan aplaus untuk Anggun dan Isna. Silakan boleh duduk. Oke, sekarang kita refleksi pembelajaran yang hari ini, ya, yaitu tentang apa? Kita dapat apa tadi? Sudah mempelajari tentang indera penglihatan, bagian-bagian mata. Kemudian mengukur pupil dan iris. Jawabannya pada Mbak Isna dan Anggun tadi sudah benar, tetapi lebih tepatnya adalah kondisi iris dan pupil ketika ada di luar kelas. Tadi setelah dihitung itu ternyata hasilnya lebih kecil. Karena apa? Berarti pupilnya itu kecil karena cahaya yang ditangkap oleh mata sudah banyak. Beda ketika kamu masuk. Sekali masuk kok diukur lagi berbeda, ya kan? Lebih banyak kan? Apa lebih sedikit? Di dalam kelas? Lebih banyak. Karena apa? Lebih lebar. Artinya apa? Retina atau pupil dan iris itu lebih mencari cahaya. Jadi lebih melebar. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, untuk pertemuan selanjutnya yaitu kalian bisa pelajari alat optik pada kehidupan sehari-hari, ya. Kemudian nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya silakan disiapkan untuk belajar materi alat optik. Gitu ya. Ya. Butias akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Butias ya. Nih kita ke pasca observasi di kelas tadi ya. Ini secara keseluruhan pembelajaran di kelas bagus ya Bu ya. Untuk PPT-nya tadi sudah, materinya sudah bisa disampaikan dengan baik ya.
Terus di situ tadi yang saya lihat Bu Tias sudah sesuai dengan yang diinginkan, yaitu ada penggunaan PowerPoint, terus ada penggunaan kelompok ya, pembagian kelompok, terus ada metode diskusi tadi ya, terus ada presentasi ya. Jadi semuanya sudah ya. Catatan aja sedikit untuk Bu Tias ya Bu. Ini satu, kita kepada keberpihakan murid ya Bu ya. Ini yang diharapkan kan sekarang ini kita membuat mereka itu kalau belajar itu senang ya. Nah, bagaimana kita menciptakan suasana yang senang untuk murid di kelas itu, bagaimana mereka senang belajar. Ini catatan saja karena tadi saya melihat masih ada 1-2 anak yang dalam memperhatikannya dan sebagainya itu kayaknya masih tidak terfokus ke perhatian ya, ada yang tiduran dan sebagainya itu ya. Itu ada sebuah catatan aja. Ya, kita nantinya yang saya lihat itu ya. Terus yang kedua, ini pada keaktifan murid ya. Ini saya melihat ya karena mungkin waktu yang tidak kelihatan berbeda ya, gitu ya. Keaktifan murid yang di sini untuk pada materi tadi Bu ya. Jadi diharapkan Bu Tias untuk bisa menggali ke mereka ya. Jadi kita itu sekarang menjadi guru itu bukan sebagai apa ya, pemberi saja ya, tapi malah menggali kan gitu ya. Bukan pemberi tapi penggali ya. Menggali apa yang sudah ada pada diri murid tadi ya. Itu mungkin catatannya Bu dari saya ya, kurang lebihnya untuk saya minta maaf ya Bu ya. Nah, untuk rencana tindak lanjutnya Bu Tias sendiri apa kira-kira Bu untuk kedepannya? Mungkin nanti untuk tindak lanjut ke depannya, mungkin anak tadi mungkin masih ada beberapa yang kurang fokus. Nah, nanti lebih ke individu anak. Jadi semuanya merata, semuanya nanti materi maupun strategi pembelajarannya bisa tersampaikan dengan baik. Jadi secara individu nanti satu persatu ya Bu ya, dengan Yang kurang aktif nanti bisa lebih didekati, lebih diberi materi dan penguatan agar lebih memperhatikan ketika penyampaian materi. ya. Atau mungkin ada tambahan lagi kalau untuk individunya, atau mungkin ada tambahan cara yang lain, contoh ya mungkin kita kasih ice breaking ya Bu ya. Di awal pembelajaran kita kasih ice breaking dan sebagainya. Mungkin seperti itu ya Bu. Ya. Ya berarti ada tambahan ice breaking ya mungkin Bu ya. Ya kayaknya cukup Bu. Terima kasih untuk semuanya. Ini nanti tanda tangan dan sebagainya saya mintakan besok kalau sudah mau saya kumpulkan ya. Ya, itu aja dari saya. Kurang lebih saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri,
melahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi.